Yap, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Digimax. Kali ini kita berada di pameran open house ya. Open house di Printmed dengan Mimaki. Oke, di Ultima Horizon Badung. Ya, betul. Nah, kira-kira dari Inflex sendiri nih, ya, itu bawa apa aja? Kalau untuk bahan Inflex, kita saat ini bawanya hanya Inflex yang IV 2000 sama stiker NAR. Oke. Nah, untuk yang Inflex sebenarnya sih kita ada 5 macam ya Pak Ade. Jadi kita tuh Inflex mengeluarkan 5 tipe stiker. Yang pertama itu glossy dengan adhesive flame-nya permanen. Terus yang keduanya kita juga ada yang super gloss-nya, tapi adhesifnya juga kita permanen. Terus kita juga ada yang removable. Removable tuh sebenarnya aplikasi buat lebih ke car wrapping, buat ke train wrapping. Nah itu kita ada seri yang 2516 yang Inflex-nya. Itu dia belakangnya adhesifnya itu grey. Nah, kita di sini ada contohnya kalau untuk yang Inflex yang seri-seri ini. Kebetulan kita ada lengkap nih Pak bukunya. Jadi kalau di sini semua bahan yang dijual oleh Printmed gitu. Jadi kita ada stikernya, stiker brandnya itu kita ada NAR, ada Inflex, terus ada yang non brand, terus ada juga untuk bahan-bahan outdoornya lengkap semuanya Pak. Termasuk laminatingnya juga. Laminating tuh kita juga macam-macam motifnya gitu. Ini bisa nggak diceritain dikit yang bahan-bahan uniknya nih? Kalau untuk bahan-bahan unik itu kita ada, nah ini yang kemarin sempat kita misalkan kayak yang Inflex ya. Inflex itu kita ada ultra clear. Nah, ini bahannya dia kalau di luar disebutnya stick clear. Nah, dia kalau misalnya dibuka tuh benar-benar bening sekali. Aplikasinya itu banyak Pak. Jadi kayak buat tempel ke akrilik, buat tempel di kaca, terus bisa juga untuk car wrapping, juga bisa untuk ke motor. Biasanya kan kalau motor tuh apa ya, belum ada di motornya masih polos nih. Nah orang kalau misalkan mau ada tulisan, misalkan motor Vario ada tulisan Varionya, atau misalkan ada background gambar-gambarnya, itu bisa pakai apa yang ultra clear ini. Gitu. Contohnya seperti ini Pak. Nah ini kita cetak di Mimaki UJV. Mimaki UJV. Iya betul. Ini timbul ya? Bahannya timbul karena dicetak di UV. Ini pakai 2 layer kita cetaknya. Ini pakai bahan ultra clear. Jadi teman-teman kalau memang megang itu pasti berasa banget teksturnya ini timbul nih, ya kan? Ada yang timbul, ada yang enggak, gitu sih. Nah kalau untuk yang ultra clearnya, sebentar, ini tuh bisa dibuka Pak. Kenapa kita bilang ultra clear? Karena dia glossy dan bening. Sebentar, kita buka dulu. Kemarin ini kita buka. Nah ini kenapa kita sebut bening? Nah ini belakangnya ini dari bahan di sininya aja itu kelihatan glossy dan bening sekali, makanya kita sebut stick clear. Ini. Coba, biar teman-teman tahu ini. Berarti memang sebening ini ya? Iya betul. Ini bahannya dia bening. Jadi kalau untuk ditempel di kaca, di media yang akrilik, yang datar itu bagus buat iklan. Juga penempelnya juga plastik juga ya? Penempelnya plastik. Kalau bedanya dengan stiker vinil biasa, kalau untuk yang ultra clear ini, dia PVC-nya untuk yang di ultra clear ini lebih tebal dibanding baking papernya. Baking paper plastiknya ini hanya 75 mikron kalau yang 75 gram untuk yang Inflex. Sedangkan untuk permukaan vinilnya sendiri ini, yang ultra clearnya itu dia 100 mikron. Gitu. Makin berasa kalau memang dia 3D ya. Jadi kayak lekuk-lekuknya itu jadi berasa banget ini. Padahal itu hanya pakai 2 layer aja. Gitu. Nah kebetulan nih kita juga ada bahan, sebenarnya sih ini bahan lebih masuknya ke bahan fancy Pak. Tapi bisa dicetak di mesin UV. Namanya Mireco Pure. Ini salah satu
barang yang kita import sendiri dari Korea. Nah, bahannya seperti ini, Pak. Ini dicetaknya di mesin, bukan mesin flatbed, tapi mesin UV roll to roll. Nah, ini kebetulan kita tes di bahan Mimaki UJV. Aplikasinya tuh, Pak, bisa buat ke fancy, misalkan bikin tempat pensil, atau bikin kipas, atau misalkan kita juga bisa bikin tempat tisu. Nah, di sini bahan Miracle ini kita nggak perlu print backgroundnya. Karena apa? Karena dia ada efek 3D-nya. Jadi efek 3D-nya ini bisa membuat gambarnya itu kelihatan hidup gitu. Oke. Ya, memang kalau dari mungkin dari kamera mungkin lebih tidak jelas ya. Tapi kalau dipegang sendiri itu berasa banget tuh. Iya. Kayak ada dalamnya gitu loh. Nah, kebetulan ini bahannya bahan dasarnya itu PVC dengan 0,8 mm. Oke. Tebel berarti. Nah, ini perlu kalau misalnya Bapak mau print tuh bisa print pola dulu, nanti baru di cutting. Jadi bisa buat bikin kipas buat merchandise, buat bikin tempat pensil atau tempat tisu. Memang bahan ini itu kayaknya bolak-baliknya itu bertekstur teman-teman. Jadi kayak ada betul. krek-krek gitu ya. Iya, betul. Bergerigi ya. Bergerigi dan dia ada efek 3D-nya. Gitu. Nah, kita ada dua tipe. Ada yang bulat-bulatnya ini rapat seperti ini 3D-nya, ada yang dia agak jarang-jarang. Cuma kebetulan yang jarang-jarang nggak kita bawa saat ini. Oke. Nah, ini salah satu produk kita yang baru gitu. Sebenarnya sih ini produk yang udah lama kalau di pasaran, mungkin sekarang jarang ada orang yang tahu gitu. Nah, ini salah satu produk dari Korea. Oke. Ya, yang menarik teman-teman. Jadi saya nggak tahu nih yang mana belakang yang mana depan ini, ya kan? Tapi kayaknya ini deh, ini nih. Yang depannya ini, dia agak lebih kasar dibanding yang belakang. Oke. Oh ya, jadi kalau yang di depan ada permukaannya agak kasar. Dia lebih kasar, cuman justru gambarnya yang teksturnya yang ada bunder-bunder ini itu di dalamnya. Kalau kita dibalik begini, dia nggak begitu kelihatan. Iya, betul. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita cari di depan, itu kelihatan gambar 3D-nya. Oke. Itu. Ini kalau diperhatiin banget memang kayaknya dia di dalam banget tuh yang bunder-bundernya. Iya, jadi kelihatan tebel, kelihatan hidup. Padahal hanya ukurannya hanya 0,8 mm. Iya. Jadi antara gambar sama yang ada bunder-bunder tadi, kalau kita lihat dari fokus begini, itu ada jarak jebol segini. Ya kan? Kayak di dalam banget tuh loh. Iya, kayak seperti tebel sekali. Ya, ternyata enggak. Itu hanya sebuah efek aja, efek 3D-nya. Oke. Ini bahan keren. Nggak ada lagi, berarti? Itu aja sih Pak yang kita untuk sementara bawa. Tapi kalau misalnya kayak kita nih, Primet itu sebenarnya bahannya nggak cuma ini aja. Kita ada bahan, kalau buat aplikasi UV itu banyak ya, hampir semua bahan bisa dipakai. Itu kecuali ada beberapa yang pigmen yang kayak misalkan bahan kanvas itu nggak semuanya bisa dipakai karena biasanya kayak ada yang glossy itu dia lebih apa ya, kalau ditinta di UV-nya kurang sih saya bilang. Tapi kalau misalnya di bahan poliester kanvasnya dia bisa. Gitu. Oke, sementara nah, itu untuk, yang ini itu memang udah tersedia ya di Primet ya? Ada, udah tersedia. Dia hanya ukurannya hanya 60 cm, panjangnya itu sekitar 18. Oke. Jadi memang tidak panjang karena bahannya lumayan berat. Jadi memang awalnya aku lihat waktu ngeprint itu aku pikir stiker reflektif gitu loh. Ternyata enggak, tebel banget. Bukan. Oke. Ya mungkin selain jadi apa ya, mungkin ide baru sih sebenarnya. Tergantung kreativitas teman-teman lain ya, mau diapain ini, mau jadi kipas kah, mau jadi apakah gitu ya? Iya betul. Sebenarnya sih kalau misalnya aplikasi itu banyak sih. Kalau misalnya kayak untuk di bahan-bahan UV itu banyak banget gitu. Oke. Tapi kalau untuk di eco solvent kita belum bisa rekomend karena tintanya itu nggak bisa nempel karena dia permukaannya agak kasar. Sebenarnya kalau bahan ini dipasang ya itu
bagusnya dia tuh nggak akan bleset karena dia ada cengkraman untuk Betul. rollnya gitu loh. Iya. Dia pasti lengket. Dimana emang nggak semua mesin bisa masuk ini ya? Iya, betul. Hanya bisa untuk di UV. Di UV. Iya. Kalau di latex? Kalau di latex kita nggak, karena kan kalau latex itu ada pemanasnya, kita takutnya dia nggak nempel tintanya. Oh, oke. Gitu. Justru dari atas ini ya pemanasnya? Iya, betul. Bukan dari- Jadi memang bukan dari khusus bawah buat. sini? Iya, betul. Jadi Heaternya. kan memang khusus untuk UV. Oke. Oke, keren nih buat Gitu. ini. Ada lagi mungkin? Cuma itu aja gitu sementara yang kita bawa. Tapi kalau untuk mencari bahan, misalnya Bapak punya mesin ecosolvent, solvent, atau latex, UV, pigment, dye, itu kita semua ada bahannya. Jadi kayak dari bahan, jadi kalau misalnya kayak dari Bapak punya mesinnya, kayak orang foto itu cuma punya pigment atau punya dye, kita semua ada bahannya. Terus kalau untuk yang punya aplikasi mesin yang ecosolvent, UV, itu juga ada bahannya. Bahan kita tuh lengkap semua. Oke. Iya, dari stiker, terus kita ada juga bahan mesh black. Mesh black itu kalau dulu kan orang biasanya buat kayak signboard, billboard. Kalau misalkan untuk yang iklan ya supaya dia bahannya tuh seperti ini, bolong-bolong. Sorry. Nah, ini bahan mesh black, Pak. Oke. Nah, ini dulu banyak orang buat ke billboard karena mereka kenapa ini bahannya bolong-bolong. Kalau misalnya dipasang di atas di angin, itu untuk sirkulasi udaranya gitu. Oh, Nah, sekarang banyak orang yang kayak punya mau bikin sarung untuk sound horeg, itu biasanya pakai lapisan mesh black ini untuk penutup soundnya. Mungkin logikanya ini untuk biasanya kan banner tuh padat nih. Ya kan, Betul. Biasanya kena angin langsung budu-budu Iya. gitu ya. Tapi ini kayaknya ada sirkulasi untuk masuk ke dalam. betul. Jadi kayaknya bukan nggak akan ya, minimal nggak ngerusak. Minimal nggak sampai nggak robek gitu. Oke. Banyak. Ini yang salah satu yang kita punya. Nggak semuanya karena di pasaran itu bahan mesh black tuh beda-beda. Nah itu kita harus tahu bolongan-bolongan ininya. Karena setiap di lapangan itu bahan-bahan mesh black itu beda-beda bolongannya. Ada yang dia agak kecil-kecil, ada yang besar-besar. Nah kita harus kalau bisa sih yang agak lemas, jangan terlalu kaku. Gitu. Iya. Ya, berarti kalau nerangin semua bahannya Banyak dari sekali. sini bisa 3 malam ini teman-teman. Ya kan? Iya. Nah, laminating sendiri kita sebenarnya juga banyak macam, Pak. Jadi kalau di pasaran itu kan cuman kebanyakan glossy dan matte ya. Kalau kita sendiri itu laminating banyak macamnya. Jadi kayak contohnya laminating floor. Laminating floor itu kita ada yang doff jeruk, ada juga yang twill. Nah, contohnya seperti ini, Pak. Nah, ini yang doff jeruknya. Sedangkan ini yang twillnya. Gitu. Oke. Ini perbedaannya. Bedanya di mana nih kira-kira? Bedanya kalau ini lebih kasar. Ini karena dia doff jeruk, lebih kasar. Ini gramaturnya 200 gram. Sedangkan kalau untuk yang twill, dia agak glossy dan dia ada garis-garisnya. Jadi kalau misalnya diinjak, dia biasanya untuk penahan. Gitu. Anti slip ya? Anti slip. Oke. Gitu. Nah, selain ini kita juga ada laminating photo namanya. Laminating photo itu kita ada glossy, terus ada juga doff smooth, ini doff jeruk. Terus ada juga yang seri canvas, laminating canvas, ada canvas smooth. Nah, ini yang canvas smooth. Bedanya canvas dengan canvas smooth itu dari teksturnya, Pak. Nah, teksturnya ini kalau untuk yang kanvas dia bergaris kotak-kotak. Mungkin nggak bisa kelihatan kali ya. Kalau kita pegang itu bergaris kotak-kotak. Sedangkan kalau untuk yang kanvas smooth dia agak bulat-bulat. Ini yang doff smooth. Ini doff smooth itu lebih halus. Oke. Kalau kanvas smooth itu dia bulat-bulat lemnya. Oke. Itu. Oke. Banyak banget teman-teman. Jadi emang bahannya Primet ini luar biasa banget ya. Ada berapa? Ada kanvas, ada photo paper. Photo paper pun kita ada khusus buat yang ke ecosolvent, ada juga ke pigment, ada juga yang ke dye. Gitu. Terus kalau untuk kanvas, kita kanvas ada buat ecosolvent, ada juga ke pigment dan latex.
Oke. Gitu. Oke. Iya. Mantap. Jadi pastikan teman-teman kalau ada butuh bahan atau apapun yang unik-unik bahannya mereka kayaknya udah punya nih. Banyak banget. Jadi kalau kita mau bahas semua di sini, ini nggak akan selesai nih. 3 hari 3 malam ini. 3 hari 3 malam. Iya. Ada tambah lagi buat Itu aja kita. Kalau misalnya ada butuh konsultasi tentang bahan atau misalnya di lapangan ketemu bahan ini seperti apa atau apa, mungkin nanti bisa hubungi saya, bisa saya bantu seperti itu. Kalau misalnya, ya karena kan gini, nggak semua di lapangan itu bahan-bahan seperti contohnya seperti indoor ya, dye sama pigment itu banyak yang tidak tersedia. Tapi kalau di Primed itu banyak tersedia kita. Oke. Karena memang untuk market pasar indoor sendiri sekarang itu udah mulai berkurang. Apalagi mesin dyeing ya, itu benar-benar udah banyak yang nggak pakai gitu loh. Tapi kita tetap menyediakan bahan-bahan untuk dye karena masih ada beberapa customer yang masih menggunakan printer dye. Gitu. Oke, keren. Oke, siap. Oke, aku berarti matur nuwun sangat udah mau bongkar ini gitu loh. Boleh. Kebetulan kita kan lagi di Bandung. Event pamer, betul. Jadi open house ini bersama Mimaki ya. Iya, betul sama Jadi Mimaki. berhubung ini Primed cabang baru gitu ya. Iya. Judulnya Primed cabang baru. Jadi teman-teman kalau memang ada butuh barang ini bisa langsung kontak ke tim sales kami dengan Pak Sandi atau dengan Pak Alex. Oke. Gitu untuk cabang baru kita yang di Bandung. Tapi kalau untuk misalkan mau tanya tentang bahan ya konsultasi dengan bahan bisa langsung dengan saya. Gitu. Oke, Botik. Siap. Thank you banyak Pak. Sangat. Udah mau ini bongkar-bongkar sini mungkin sekilas ya. Sekilas aja lah ya. Banyak banget. Nanti mungkin Vertical Digimax akan bongkar lebih dalam karena memang ada bahan yang unik di sini. Kita pun curiga gitu loh. Apa aja nih gitu ya, segitu banyak. Banyak, Pak. Betul. Kalau untuk yang sesi ini mungkin kayaknya sekilas dulu aja. Iya, boleh. Oke. Terima kasih. Terima kasih.